Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Terpaksa Memelihara Tuyul. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Memang aku harus jujur mengakui kalau aku merasa pekerjaan ini tidak menjanjikan apa-apa, apalagi untuk masa depan. Mengisi pengantar galon air isi ulang bukanlah pilihan. Bayaranku terhitung dari beberapa banyak aku bisa mengantar galon ke rumah-rumah konsumen. Rp1.000 upah yang aku terima per galon. Nah, untuk bisa mendapatkan uang 100.000 sampai sekarang belum bisa aku capai target itu. Aku hanya bisa mengantar tidak lebih dari 50 galon saja, yang berarti upahnya hanya Rp50.000. Mulanya aku berpikir lumayan lah daripada nganggur. Persyaratannya aku harus punya motor sendiri. Dan kebetulan di rumah ada motor tua milik ayah, yang sudah tidak dipakai lagi. Memang jarak yang aku tempuh tidaklah terlalu jauh, tapi harus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Bos pemilik air isi ulang itu juga punya watak yang keras. Tidak ada kata libur tanpa ada alasan yang jelas. Menurutnya ia akan rugi kehilangan pelanggan, kecuali dia sendiri yang mengantarkan kalau besok akan tutup. Kata-kata lumayan daripada nganggur itu sekarang telah berubah. Aku mulai bosan, bahkan kembali berpikir, lebih baik nganggur daripada bekerja dengan pendapatan yang tidak seimbang. Dan aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Bapak nggak pernah memaksa kamu untuk bekerja. Hanya saja rasanya kurang pantas jika dalam usia kamu sekarang ini hanya keluyuran, main kesana kemari dengan teman yang juga nganggur. Bapak juga pernah dalam posisi kamu. Mau merokok nggak punya uang buat beli. Mau minta sama teman malu. Apalagi kalau malam minggu, lihat teman-teman yang udah rapi dan berencana mau jalan keluar. Wah, Bapak sedih banget. Jadi kalau kamu memang sudah tidak lagi kerja, ya sudah, bantu Bapak saja di sawah. Toh itu juga sama-sama kerja. Tapi hasilnya memang nggak instan. Kita harus menunggu sampai panen tiba. Itu juga kalau kamu mau, atau kalau kamu punya pilihan lain, ya terserah kamu saja. Selagi kamu mau, mungkin kamu bisa mencari kerja di proyek bangunan misalnya. Kan upah sekarang untuk kernet saja sudah Rp100.000. Apalagi kalau kamu mau sabar, belajar jadi tukang, bayaran kamu bisa sampai Rp150.000. Itu untuk 1 hari. Kalau lembur itu bisa dapat 2 kali lipat, kata bapakku mengomentari. Aku mendengarkan pendapat bapak dan itu sempat menarik niatku. Tapi hingga berhari-hari aku belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata untuk masuk kerja di proyek harus ada rombongan sendiri. Mereka para mandor tidak bisa menerima orang yang tidak dikenalnya. Sampai akhirnya aku melihat seorang pemuda yang telah mengais-ngais sampah di depan sebuah rumah. Pemuda itu hanya memakai alat pengais dan sebuah karung besar yang isinya hampir penuh. Aku mencoba untuk mendekat dan bertanya tentang pekerjaannya itu. Ya, lumayan aja bang, daripada nganggur. Kalau buat pendapatan sih nggak tentu. Tergantung kita malas atau enggak. Dan tergantung juga dengan ada enggaknya barang di tempat sampah yang laku. Saya kumpulin dulu sampai beberapa hari, kadang sampai 1 minggu. Baru saya bawa ke pengepul.
Lumayan bang, bisa dapat 1 sampai 2 juta seminggu. Jelas pemuda itu. Wah, itu banyak bang. Aku mengantar galon paling 1 minggu cuma dapat 100.000 aja. Balasku mengaguminya. Ternyata di balik pakaian lusuh dan terkesan bau sampah, siapa sangka punya penghasilan rata-rata per bulan bisa di atas 5 juta rupiah. Kenapa aku nggak mencoba meniru pemuda itu saja? Modalnya mungkin hanya membuang rasa malu saja. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Apa mereka mau mengizinkan belakang rumahnya menjadi tempat penampungan barang rongsok? Bapak memandangku dengan mimik wajah seakan tidak percaya dengan kata-kataku. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Bagaimana kamu bisa kepikiran buat menjadi seorang pemulung? Kalau kamu mau, Bapak bisa memberikan modal buat kamu. Kamu bikin gerobak dan membeli barang-barang bekas dari rumah ke rumah. Itu lebih baik daripada menjadi seorang pemulung yang kehadirannya selalu dicurigai orang. Kamu tidak harus mencari ke tempat-tempat sampah. Ini mungkin lebih terhormat, karena sama saja dengan sistem jual beli. Coba pikirkan lagi pendapat Bapak ini. Akhirnya Bapak memberikan alternatif yang lebih masuk akal. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak, bahwa seorang pemulung yang kelihatan dekil, lusuh, dan bau itu seringkali menjadi perhatian warga dengan pandangan mata mereka yang selalu curiga. Rongsok, rongsok! Rongsok, rongsok! Aku berteriak sepanjang jalan sebuah kompleks perumahan. Jika kebetulan ada orang di luar halaman, aku tidak segan-segan untuk bertanya, apakah ada barang bekas? Kalau di kompleks seperti ini, kebanyakan aku menerima barang-barang kering dan bersih, seperti kardus dan kertas koran atau kertas kotor. Ada juga sepeda anak atau setumpuk mainan yang menurut mereka itu hanya sampah. Barang-barang itu kemudian aku pilah-pilih kembali, sebab ada kardus bekas kemasan yang bisa aku jual secara satuan. Dan dari mainan juga aku pilah-pilih. Kalau-kalau masih ada yang bisa aku perbaiki dan lumayan buat anak tetangga aku. Ternyata menjadi tukang rongsok banyak suka dukanya. Sukanya sudah tentu jika masih pagi ada yang memanggil untuk menawarkan kulkas atau mesin cuci. Mereka pasti melepas barang itu meskipun aku menawarnya dengan harga murah. Alasanku berat bawanya. Padahal untuk jenis barang berat ini aku tidak membawanya ke rumah, tapi langsung ke pengepul dan aku langsung mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dukanya tentu saja jika kompleks terlihat sepi, hingga dari ujung ke ujung tidak satu rumah pun yang menjual barangnya. Apalagi jika hari tiba-tiba hujan, mau berteduh saja rasanya susah, sebab di kompleks perumahan ini rata-rata memiliki pintu gerbang dari besi dan gak mungkin aku numpang berteduh di halaman rumah itu. Usahaku kian hari kian berkembang. Di belakang rumah banyak barang yang menumpuk, dan jika sudah bisa cukup untuk dimuat oleh mobil, maka aku tinggal menghubungi bos pengepul. Dan dia akan mengangkut barang-barang itu, dan aku tinggal menerima hasil hitungan bersihnya saja. Nampaknya hari ini bukan hari yang penuh dengan keberuntungan. Sejak pagi aku sudah keluar masuk ke beberapa kompleks perumahan, tapi hanya mendapatkan sebuah kompor dan mesin pompa air yang sudah berkarat. Sampai jam 1 siang, meskipun kaki rasanya bengkak, tapi masih aku paksakan untuk terus berjalan. Dan rasa-rasa lapar benar-benar sudah membuat perut keroncongan. Barulah aku mampir di sebuah warung makan. Dengan lahapnya, aku menyantap nasi dengan lauk tempe dan sayur bayam. Maklum, memang aku sudah terbiasa tidak sarapan pagi, hanya ngopi dan sepotong roti atau gorengan. Selesai makan, aku mencari masjid untuk sholat duhur. Setelah itu, kembali mencari rezeki dengan melalui jalan perkampungan, dengan harapan siapa tahu ada orang yang mau menjual barang. Perkampungan satu sudah aku lewati. Sekarang aku harus menuju perkampungan berikutnya.
yang berarti aku harus melalui jalan perkebunan yang cukup panjang. Melintasi perkebunan yang jalannya juga penuh dengan bebatuan, terpaksa aku harus mengeluarkan tenaga ekstra menarik gerobak. Aku melihat sebuah gubuk atau tepatnya sebuah tempat jaga atau pos jaga yang terbuat dari bilah bambu disusun sebagai dinding, dan atapnya hanya menggunakan terpal plastik yang sudah banyak lubangnya. Aku pun duduk di sana sampai tak terasa hingga aku rebahan. Entah aku tertidur atau tidak, aku seperti melihat seorang anak kecil ikut duduk di balai-balai tempat aku rebahan. Aku sempat membuka mataku, memastikan kalau aku tidak sedang tidur. Anak kecil berkelamin laki-laki itu terlihat menunduk dengan satu mulut terlipat sebagai penyangga kepala. Sepertinya dia mengantuk. Aku bangun dengan maksud menyuruh anak itu tidur. Tapi belum sempat aku bertanya, dia sudah pergi terlebih dahulu. Ia masuk ke tengah perkebunan, entah apa yang ia cari. Aku penasaran dan mengikutinya dari kejauhan. Tepat di tengah ladang, dia berhenti dan kembali duduk di tanah yang penuh dengan daun-daun kering. Tak lama kemudian, anak itu pun tertidur. Aku merasa prihatin melihatnya. Kenapa dia harus tidur di tempat yang sesunyi ini? Apakah dia tidak punya orang tua atau sedang dimarahi oleh orang tuanya? Seharusnya anak dalam usia dia tengah bermain bersama teman-temannya, bukan malah menyendiri di dalam ladang kosong ini. Aku mengerti, namun aku tidak tega untuk mengganggu tidurnya yang terlihat begitu nyenyak. Sesekali bibirnya tersenyum seakan tengah merasa senang dengan sesuatu yang ia lihat di dalam mimpinya. Hari sepertinya sudah beranjak sore. Sebenarnya aku ingin pulang, karena percuma untuk terus mencari rongsok, sementara badanku sudah terasa letih. Namun aku tidak tega dengan anak kecil ini. Hingga beberapa saat lamanya aku menunggu, anak itu pun terbangun. Ia mengucek-ucek kedua matanya, dan ia nampak terkejut melihatku duduk di dekatnya. Om, kenapa Om ada di sini? Harusnya Om yang tanya. Kenapa kamu tidur di kebun ini? Apa kamu lagi dimarahin sama orang tua kamu? Jawabku balik menanyainya. Anak itu menggelengkan kepala. Lalu, kenapa kamu gak pulang saja? Terus kamu tidur di rumah? Saya nggak punya rumah, Om. Terus orang tua kamu? Aku tidak tahu. Aneh pikirku. Rumah gak punya, orang tua gak tahu. Lalu siapa kedua orang tua anak ini? Nama kamu siapa? Nggak tahu. Sejak aku kecil, aku nggak punya nama. Terus, orang memanggil kamu apa? Jarang ada orang yang melihatku, Om. Jika ada yang melihat aku, mereka memanggilku dengan sebutan tuyul. Tuyul? Ah, yang bener aja lah. Masa tuyul ganteng kayak kamu ini? Yang aku dengar sih, kalau tuyul itu berkulit hitam dan kepalanya gundul. Kamu ini ada-ada aja, Dek. Itu tergantung dari suasana hati orang yang melihatku, Om. Jika orang itu baik, aku akan terlihat seperti ini. Tapi jika hati orang itu buruk, maka aku akan terlihat seperti yang Om katakan tadi, hitam dan gundul. Enggak. Aku gak percaya kalau kamu ini tuyul. Sebab kata orang, tuyul itu sebangsa jin dan bisa dibeli oleh orang untuk pesugihan. Sudah deh, mending kamu cerita saja, siapa kamu sebenarnya? Anak itu memandangku dengan bola matanya bulat dan lucu. Ada binar di matanya. Baik, Om. Aku akan cerita. Tapi tidak sekarang. Hari sudah semakin sore dan sebentar lagi akan malam. Sebaiknya Om pulang dulu dan ingat Om bawa gerobak. Coba lihat, apa masih ada? Benar juga kata anak itu. Aku segera keluar dan melihat gerobakku yang ternyata masih ada di tempatnya. Kemudian aku kembali untuk menemui anak tadi, tapi anak itu sudah tidak ada lagi di tempatnya.
Aku masih penasaran, mana mungkin dia pergi secepat itu, kecuali dia memang bersembunyi di balik pepohonan. Tapi sejauh mata memandang, mataku hanya melihat pohon-pohon yang tumbuh dengan liar di antara rumput dan ilalang yang tinggi. Sepertinya sebentar lagi akan maghrib, dan aku harus segera pulang kalau tidak ingin kemalaman di jalan. Di rumah aku masih juga berpikiran sama anak kecil itu. Anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dan berbadan pendek agak kurus. Pantas juga sih kalau dia dibilang tidak punya rumah dan orang tua. Dia pasti tidak ada yang mengurusnya. Lalu dengan siapa dia tinggal? Mustahil anak sekecil itu hanya hidup sendirian. Seperti biasa, setiap malam aku merapikan barang rongsok di belakang rumah. Sepertinya pendapatanku dalam minggu ini lumayan ada peningkatan. Kardus-kardus yang tersusun dan telah aku ikat itu nantinya masuk hitungan timbangan. Tapi untuk kardus bekas kemasan air mineral, ada yang bisa aku jual satuan. Dan itu ada bagian lain yang menerimanya. Ternyata mencari uang dengan cara menjadi tukang rongsok itu lumayan juga. Di mata umum, kelihatannya memang bukan pekerjaan yang terhormat. Tapi aku pikir ini bukan hanya bekerja, tapi juga memerlukan modal. Kalau kerja, mungkin kita hanya memerlukan tenaga tanpa modal dan berpikir untuk mencari barang. Om, Aku mendengar suara anak kecil dan ketika aku menoleh, ternyata anak yang tadi aku temui di ladang kini sudah berdiri di sampingku. Loh, kamu? Bagaimana bisa tahu rumah aku? aku tadi mengikuti Om pulang. Mengikuti? Nggak mungkin lah. Aku pulang, nggak ada kamu kok tadi. Malah, aku nyariin kamu di kebun. Iya Om, yang namanya tuyul kan bisa nggak kelihatan sama orang. Sekarang Om percaya kan kalau aku tuyul? Aku belum bisa menjawab pertanyaan anak itu, sebab mustahil kalau dia tuyul, berarti sejenis makhluk halus. Terus ngapain ngikutin aku? Om mau kan menolong aku? Ya, aku pasti maulah menolong kamu kalau aku bisa. Apaan itu? Aku ingin bersama dengan Om. Boleh nggak Om? Aduh, gimana ya? Aku ini masih numpang sama orang tua, belum punya rumah sendiri. Nanti apa kata mereka melihat aku bawa anak kecil? Apa Om lupa kalau aku tidak dapat dilihat oleh sembarangan orang Om, kecuali aku menginginkannya atau orang itu memiliki mata batin. Oh gitu ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang aku mau bersihin rongsokan ini dulu. Boleh aku bantu Om? Tanya anak itu dan sebelum aku menjawab, dia sudah bergerak cepat merapikan barang-barang. Hingga dalam hitungan detik semua sudah selesai seperti yang aku harapkan. Anak laki-laki yang mengaku dirinya adalah tuyul, aku ajak masuk ke rumah. Dan benar apa yang ia katakan, kalau dirinya tidak akan terlihat oleh siapapun. Begitu juga ketika melewati kedua orang tuaku. Mereka hanya berkata padaku tanpa melihat anak yang ada di sampingku. Aiman, kalau sudah selesai cepat istirahat. Kamu jangan terlalu capek, nanti sakit. Kata bapakku yang tengah menikmati gorengan cireng dan teh manis. Iya pak, ini juga aku mau istirahat kok. Setelah mencuci tanganku yang kotor memegang rongsokan itu, aku mengajak anak itu untuk masuk ke kamarku. Dan aku mulai bertanya tentang asal-usulnya. Sebelum aku bertanya sama kamu, aku mau memberikan pilihan nama buat kamu. Ada nama Jack, King, As, Joker. Mana yang kamu suka? Anak itu sepertinya tengah berpikir untuk memilih salah satu nama. Kenapa harus nama seperti itu Om? Itu kan sebutan untuk nama-nama yang ada di kartu remi. Ya nggak apa-apalah. Keempat kartu itu kan kunci dari apa itu? Kemenangan yang membawa keberuntungan,
bagi pecandu remi. Kalau begitu, aku pilih Joker saja, Om. Joker itu bisa jadi siapa saja, dan dia adalah dewa keberuntungan. Sama dengan aku, Om. Aku bisa jadi apa saja dan akan membawa keberuntungan. Wih, mantap. Oke deh, sekarang kamu boleh menceritakan asal-usulmu dari mana. Anak yang kini memilih pakai nama Joker itu seperti tengah menerawang jauh, entah sejauh mana. Menurut orang makhluk yang menolongku, aku ini terlahir lewat hubungan haram yang dilakukan kedua orang tuaku. Mereka berhubungan badan tanpa suatu ikatan pernikahan hingga ibuku akhirnya mengandung. Ibuku merasa malu karena hamil di luar pernikahan, dan ibu menuntut ayah untuk bertanggung jawab. Namun ayahku menolak. Malah sebaliknya, ia memaksa agar ibu menggugurkan janin yang baru 4 bulan itu. Demi cintanya ibu terhadap ayah, ia pun menuruti keinginan pria idamannya untuk menggugurkan kandungannya, dengan harapan sang laki-laki itu akan selalu bersamanya. Malam itu, mereka membuang bayi di perkebunan tempat aku tadi tidur. Mereka mengubur janin itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Kebetulan ada makhluk yang aku kurang jelas nama dan jenis apa dan dari bangsa apa. Makhluk itu menggali janin dan membawa ke tempatnya. Entah dengan cara bagaimana, dia merawat janin hingga berbentuk calon manusia. Sampai beberapa bulan kemudian, calon manusia itu sudah dapat bergerak sendiri. Tapi lagi-lagi anak manusia itu kurang beruntung. Makhluk yang merawatnya pergi entah kemana. Ada seorang pria tua yang menolongku. Ia membawa aku ke tempatnya di bawah kaki bukit sana. Ternyata di tempat itu sudah banyak anak-anak seusia aku. Aku baru tahu setelah ada orang yang datang ke tempat orang itu untuk membeli salah satu dari kami, untuk membuat orang itu cepat kaya, dan anak itu harus mencari uang untuknya. Mereka berdua menamakan kami semua sama, yaitu tuyul. Aku yang baru di situ merasa hidupku akan tertekan. Aku tidak suka dengan tekanan. Bukankah aku sudah menderita sejak di dalam kandungan, dibuang paksa oleh orang tuaku? Masa aku harus hidup kembali menderita? Aku memilih kabur dari tempat itu, dan sampai sekarang aku harus hidup sendirian dalam dunia yang sangat luas ini. Aku berharap pada suatu saat nanti dapat bertemu dengan orang yang mau dengan ikhlas menerimaku sebagai keluarganya. Dan aku melihat Om adalah orang yang aku pilih untuk aku berlindung. Terus, kenapa kamu memilih aku? Karena aku melihat Om tidak pernah mengeluh dan tetap bersemangat dalam mencari rezeki, Om. Om adalah orang yang baik. Aku berharap Om mau menerimaku menjadi keluarga Om. Aku terharu juga mendengar ceritanya. Ternyata dia korban hubungan gelap dari kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah korban aborsi. Kamu boleh tinggal bersamaku di sini, Joker. Tapi aku tidak mau kamu yang sekecil ini membantu aku merapikan rosok. Biarlah itu sudah menjadi pekerjaanku. Tapi sayang, aku tidak bisa menyuruh kamu untuk bermain, bergaul bersama anak-anak seusia kamu. Aku khawatir mereka menyangka aku melakukan penculikan. Jadi, kamu cukup main sendiri saja ya. Dan nanti aku belikan mainan buat kamu. Tapi bagaimana dengan orang tuaku?
Mereka pasti heran melihat aku membeli mainan. Om nggak perlu repot-repot memikirkan soal itu, Om. Aku sudah cukup bahagia dengan Om mau menerimaku di sini. Oh iya, sejak tadi aku belum nawarin kamu makan. Ayo kita makan dulu. Aku juga tidak makan makanan umum yang dimakan oleh manusia, Om. Jadi Om nggak usah memberiku makan. Aku bisa mencari makanan kesukaanku. Memang makanan kesukaanmu apa? Ikan, Om. Ikan? Kebetulan tadi ibu juga masak ikan. Enggak lah, Om. Enggak. Loh, katanya tadi sukanya ikan. Bukan ikan goreng, Om. Terus ikan bakar? Enggak. Lah terus ikan yang dimasak apa? Ikan mentah, Om. Ikan yang masih hidup. Ah, ikan hidup. Tapi itu tidak umum, Joker. Karena aku bukan manusia, Om. Walau janinku berasal dari manusia. Aku tidak dapat mencerna apa yang dikatakan Joker. Tapi biarlah memang itu pilihannya. Dan besok aku akan membelikan ikan untuknya. Pagi harinya, ibu tidak biasanya memandangku seperti itu. Sepertinya ibu menyimpan sesuatu yang ingin ia tanyakan. Aiman, duduk dulu, Nak. Ibu mau tanya sama kamu. Nah, benar dugaanku. Sepertinya ibu curiga. Iya, Bu. Mau tanya apaan? Nah, benar dugaanku. Sepertinya ibu curiga. Semalam, Ibu sepertinya mendengar kamu sedang berbicara sama seseorang. Ibu ingin mengetuk pintu, tapi kamu takut marah. Memang kamu ngobrol sama siapa? Waduh, ternyata ibu mendengar aku ngobrol. Tapi apa dia juga mendengar suara Joker? Mungkin ibu salah dengar kali. Kalau aku ngobrol sama orang berarti ibu juga dengar suara lawan bicara aku kan? Apa ibu mendengar juga? Ya enggak sih. Cuma mungkin kamu memang lagi ngomong sendirian. Tapi kenapa? Apa karena terlalu capek berkeliling kampung hingga ke kota, terus kamu ngedumel? Sudahlah, Bu. Aku nggak apa-apa. Mungkin semalam aku cepat tidur terus ngelindur kali. Ya mungkin juga sih. Ya sudah sana, kamu ngopi dulu. Dan ada roti buat kamu. Iya, Bu. Mudah-mudahan hari ini aku bisa mendapat barang yang banyak. Biar besok bisa angkut sama bos. Ibuku tersenyum, tapi aku yakin kalau dia tidak merasa puas dengan alasanku. Dan masih mencurigai aku. Seperti hari sebelumnya, aku menyongsong rejeki dengan menarik gerobak keluar masuk komplek perumahan. Kali ini aku tidak sendirian, Joker ikut bersamaku, dan ia naik ke atas gerobak. Anak itu nampak gembira, seakan tengah menemukan dunia anak-anak yang baru ia rasakan. Berjoget dan bernyanyi-nyanyi kecil di atas gerobak yang tentu saja membuat aku tersenyum. Belum sampai 2 jam, gerobak sudah hampir penuh dengan rongsok yang kebanyakan kardus atau kertas bekas kantor. Dan hanya beberapa barang lainnya, seperti speaker serta kompor. Aku berjanji dalam hati nanti sore atau pulang kerja, aku akan membelikan pakaian untuk Joker. Kasihan sejak kemarin di kebun belum ganti baju juga. Badannya sudah pasti gatal-gatal. Tapi kelihatannya dia tidur dengan tenang tanpa menggaruk-garuk. Padahal dia juga belum terlihat mandi. Baru beberapa menit kemudian, Bang, rongsok bang, rongsok. seorang wanita yang mungkin pembantu rumah memanggilku. Ia mengajak aku untuk melihat dan memborong semua barang yang sudah ia kumpulkan dengan rapi di garasi. Wah, benar-benar rezeki. Aku langsung menawar tanpa menimbang lagi, dan wanita yang masih muda itu pun langsung setuju. Ketika aku muat, ternyata aku harus menggunakan tali untuk mengikat, karena barang sudah melebihi kapasitas gerobak. Setelah aku membayar sesuai dengan kesepakatan, aku pun meninggalkan kompleks tersebut dan langsung menuju ke tempat pengepul. Karena kebetulan hari masih pagi, dan aku bisa mencari rongsok lagi sampai sore nanti.
Ternyata hari ini adalah hari keberuntungan buat aku. Menjelang jam 2 siang, gerobakku sudah penuh lagi. Dan aku kembali ke pengepul untuk menjual semuanya agar aku pulang dengan gerobak yang telah kosong. Tapi aku ingat janjiku pada diri sendiri untuk membelikan pakaian buat Joker. Maka sebelum pulang, aku mampir ke sebuah penjual pakaian di pinggir jalan. Aku membeli 2 kaos dan celana panjang yang menurutku pas ukuran dengan Joker. Tak lupa juga aku membeli ikan hidup untuk makan anak itu. Beruntung saat aku pulang ke rumah, dalam keadaan sepi. Setelah menaruh 2 ikan di dalam ember yang berisi air, aku membawanya masuk ke dalam kamar untuk menyuruh Joker menikmati ikan itu sampai habis. Tapi tetap saja yang namanya anak-anak, cara makannya juga tetap berantakan. Kepala dan duri tulang berserakan. Belum lagi cipratan air saat ia bermain dengan ikan-ikan sebelum menyantapnya. Dan dengan sabar mesti gemes, aku membersihkan lantai dari kotoran dan bau amis. Aku takut kalau sampai ibu melihat, wah pasti aku kena semprot dengan pertanyaan yang aku sendiri bingung untuk menjawabnya. Joker, sebaiknya kamu cepat mandi ya, mumpung ibu tidak ada. Setelah itu, pakai pakaian yang baru, yang tadi aku beli. Tanpa mengucap babi bu, Joker menuruti kata-kataku. Setelah ia mengganti pakaian, aku melihat anak itu semakin ganteng, bersih, dan gak kumel lagi. Dan ketika aku hendak membersihkan tempat tidur, aku melihat ada beberapa lembar uang kertas di atas kasur. Uang dengan nominal 100.000 itu sempat membuat aku tertegun dan berpikir, itu uang siapa? Kalau uangku kan aku simpan di dalam lemari pakaian. Itu uang buat Om, kata Joker menjawab rasa bingungku. Loh, dari kamu? Kok bisa? Sebagai terima kasih, aku telah diberikan semua ini. Tapi uang dari mana? Apa kamu mencuri, Joker? Melihat aku agak marah karena aku ingat kalau dia menyebut dirinya tuyul, dan pikiranku mengatakan kalau tuyul itu suka mencuri uang. Joker nampak tertunduk, kemudian menggeleng. Aku merampas uang itu dari tangan tuyul yang sedang beroperasi di pasar. Memang tuyul selalu mengambil uang orang, tapi aku tidak. Aku lebih suka merampas tuyul itu agar dia kena marah dan diusir majikannya yang memelihara, dan dia bisa bebas seperti aku. Apakah menurut Om aku salah? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tega melihat wajahnya yang baru saja ceria kembali murung. Aku mendekap anak kecil itu dengan rasa sayang. Om, baru pertama kalinya aku merasa kehangatan di peluk seseorang. Ternyata hatiku menjadi tentram dan penuh kedamaian. Terima kasih atas rasa kasih sayang Om yang diberikan kepadaku. Aku akan mengabdikan diriku kepada Om. Mengabdi? Apa maksud kamu, Joker? Aku akan menuruti semua perintah yang Om berikan kepadaku. Tidak. Aku tidak mau kamu mengabdi padaku. Aku hanya menganggap kamu sebagai bagian dari keluargaku. Itu saja. Joker memeluk aku dengan erat. Bahkan aku melihat dia meneteskan air matanya. Tapi beberapa hari kemudian, ibu menanyakan aku tentang apa yang ia dengar dari kamar aku. Aiman, sebaiknya kamu menjawab pertanyaan ibu dengan jujur. Sebab naluri seorang ibu selalu benar. Soal apa, Ibu? Ibu bukan hanya 1 atau 2 kali mendengar kamu berbicara sendirian di kamar kamu. Kamu seakan tengah bermain dan bermanja-manja sama anak kecil. Dan ibu yakin kalau kamu sebenarnya mempunyai teman di kamar kamu. Tapi aku gak punya teman, Bu. Benar aku cuma sendirian. Berarti kamu belum jujur, Aiman. Sebab ibu mencium bau anyir seperti bau bangkai ikan. Dan ternyata ibu
menemukan sisik-sisik ikan yang mungkin tertinggal saat kamu membersihkan kamar. Aku bingung. Jika aku jujur, pasti ibu akan sangat marah. Tapi jika aku berbohong, aku juga tidak bisa. Aku menghormati ibu sebagai orang yang paling berjasa di dunia ini. Iya, Bu. Ibu benar. Aku membawa teman kecil di dalam kamarku. Nah kan, tapi ibu tidak pernah melihat dia. Di mana dia sekarang? Dia ada di sini bersama kita, Bu. Apa ibu tidak melihat ada orang lain selain kita? Dengan perlahan dan hati-hati, aku mulai menceritakan tentang pertemuanku dengan Joker yang kini bersama kami, mendengarkan percakapan kami. Oh, begitu. Berarti dia memang sejenis tuyul. Tapi dia masih mempunyai naluri manusia. Karena janinnya belum sempat mati membusuk. Jadi, bagaimana menurut ibu? Jika ibu keberatan, mungkin aku akan mencari kontrakan agar kehadiran anak itu tidak mengganggu ketentraman bapak dan ibu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Biar nanti kita rembuk dulu sama bapak kamu. Akhirnya obrolanku dengan ibu selesai dan menunggu keputusan dari bapak. Ternyata ayah mengerti dengan perasaanku yang ingin menganggap Joker sebagai keluarganya. Mungkin ayah berpendapat kalau aku merindukan kehadiran seorang adik yang tak bisa ia miliki sampai sekarang. Dan aku tetap menjadi anak tunggal di rumah ini. Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusan kamu untuk merawat anak itu dengan baik. Tapi Bapak juga belum pernah melihat dia. Apa dia ada di kamar kamu? Dia ada di sini, Pak, bersama kita. Mana? Bapak dan Ibu mau lihat dia? Tentu sajalah. Apa dia menyeramkan seperti kebanyakan cerita tuyul yang dikatakan berbadan pendek, hitam, dan kepala gundul? Zaman sudah berubah, Pak. Begitu juga dengan tuyul di zaman sekarang ini. Joker jauh dari apa yang Bapak pikirkan. Kemudian aku meminta Joker untuk menampakkan diri di hadapan kami. Seketika itu, asap tipis terlihat di sebelahku berdiri. Ibu menempelkan tubuhnya pada Bapak. Dia kelihatan sangat ketakutan. Dan tak lama kemudian, asap tipis semakin menebar. Tiba-tiba di hadapan mereka kini sudah berdiri satu sosok anak laki-laki berusia 6 tahun. Dengan wajahnya yang tampan. Kedua orang tuaku nampak takjub melihat sosok anak tersebut. Bapak, Ibu, ini wujudku. Namaku Joker. Aku sangat berterima kasih jika kalian semua mau menerima kehadiranku di rumah ini. Ucapan Joker tentu saja membuat kedua orang tuaku terharu. Iya, Joker. Aiman sudah bercerita banyak tentang kamu. Dan kami dengan kedua tangan terbuka menerima kehadiran kamu. Anggaplah Aiman sebagai kakak kamu. Dan kami yang tua ini anggap seperti kakek dan nenek kamu sendiri. Ungkapan itu bukan hanya ucapan saja. Bapakku selalu senang jika melihat Joker bermain. Beliau juga membelikan mainan untuk Joker jika kebetulan ada rezeki lebih. Rumah kami yang selalu sunyi, kini mendadak seakan hidup dengan suasana kegembiraan. Kedua orang tuaku senantiasa memperhatikan Joker seperti cucu mereka sendiri. Namun sejauh ini, aku tidak pernah menceritakan perilaku Joker yang seringkali meletakkan uang di atas tempat tidur. Dan aku tak menyangka kalau uang simpananku sudah cukup banyak. Aku bermaksud untuk membangun sebuah gudang di samping rumah. Maka aku minta izin kepada kedua orang tuaku yang memandangku penuh keheranan dan tanda tanya. Membangun gudang itu akan memerlukan banyak biaya besar. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Rasanya Bapak dan Ibu tidak percaya kalau dengan usaha rongsokan kamu itu sudah menghasilkan. Karena belum terlalu lama. Pertanyaan Bapak tidak mungkin aku jawab secara jujur. Aku hanya mengangguk dan menjawabnya dengan ringkas.
Aku rasa aku sudah punya cukup uang, Pak. Ya sudah, terserah kamu saja. Pembangunan gudang belum lagi rampung, namun mulut tetangga mulai usil membicarakan keluargaku. Bahkan ada yang secara terang-terangan bertanya langsung kepada Bapak. Pak Mahmud, saya sepertinya pernah melihat seorang anak kecil, badannya hitam dan kepalanya gundul. Jangan-jangan Pak Mahmud memelihara tuyul ya? Pantas saja, Aiman baru saja jadi tukang rongsok kok sekarang bisa bangun gudang sebesar ini. Oh, Mas Asep ini ada-ada saja toh. Ya, kalau kami memelihara tuyul, sudah pasti kami kaya sejak dulu. Tapi saya jelas kok melihat tuyul di depan rumah Bapak. Mas Asep masih terkekeh dengan pendapatnya. Ya, kalau Mas Asep mau melihat ke dalam mencari tuyul itu, silakan Mas. Atau kalau memang ada ya, silakan tangkap saja. Sampean ini kok malah ngeyel toh, menuduh saya memelihara tuyul. Ayo, sana masuk rumahku, cari sampai dapat. Saya bukan menuduh, Pak. Tapi ini faktanya. Aiman bisa membangun gudang. Uang dari mana? Kalau bukan dari tuyul itu. Wah, kalau begini caranya, sampean memang ajak ribut. Ayo kita berkelahi secara jantan. Terserah, mau tangan kosong, atau Mas ambil senjata dulu, aku tunggu. Kesabaran Bapak nampaknya sudah habis. Ia mengambil sebilah golok yang tergeletak di depan bangunan. Mungkin kepunyaan tukang. Melihat hal itu, Mas Asep segera pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Bapak mencari Joker yang kala itu sedang tidur di kursi. Sebenarnya, Bapak terlihat tidak tega membangunkan anak yang sudah ia anggap sebagai cucunya itu. Namun kata-kata yang diucapkan Mas Asep yang telah menyudutkan dirinya, dan semua bermula dari Joker. Dengan perlahan dan hati-hati, aku melihat Bapak menepuk-nepuk lengan anak itu sambil menyebut namanya. Joker pun terbangun, ia memandang orang tuaku. Ada apa, Kek? Tanyanya sembari menguap. Kakek cuma mau nanya, apa kamu pernah bermain di luar rumah? Sebab tadi ada yang bilang kalau dia melihat tuyul di rumah ini. Oh, itu. Iya, Kek, benar. Saat itu hampir malam, tapi cuaca di dalam sangat gerah, sampai aku keringetan. Lalu aku keluar, tanpa mengenakan baju dan celana. Aku hanya berdiri di depan, dan itu cuma sebentar. Mungkin memang orang itu punya pikiran jelek, sehingga saat pikirannya kosong dan ngambiar, dia bisa melihat keberadaanku. Jadi, aku minta maaf kalau sudah lancang melakukan kesalahan, Kek. Bapak merasa tidak tega untuk memarahi Joker, dan ia membelai rambut anak itu sehingga tertidur kembali. Bapak duduk termenung di samping Joker. Ia termenung membayangkan kejadian yang baru ia alami. Seumur hidup baru kali ini Bapak kelihatan marah besar. Selama ini Bapak tidak pernah punya masalah dengan tetangga dan orang lain. Ini semua adalah salahku. Bapak, semua yang dikatakan Mas Asep itu benar adanya. Aku mulai mengungkapkan perasaanku selama ini. Aku mempunyai uang sebanyak ini karena pemberian dari Joker. Semula aku menolak pemberian darinya, karena aku tidak mau menerima uang hasil mencuri. Tapi Joker memaksa aku untuk menyimpan uang itu. Menurutnya ia tidak mencuri, tapi merampas hasil curian dari yang dilakukan oleh tuyul-tuyul lain yang dapat perintah dari majikannya untuk mencari uang sebanyak mungkin. Aku menjelaskan secara rinci tentang dari mana uang itu berasal. Sebenarnya anak ini berniat baik, hanya saja caranya tetap salah. Ya sudah, mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Sekarang baru satu orang yang bermasalah dengan kita. Mungkin besok atau lusa, pasti akan bertambah. Kita tak bisa berbuat banyak, dan hanya membela diri sebisa mungkin.
Bapak berkata tentang kemungkinan yang akan terjadi. Kini kedamaian keluargaku mulai terusik oleh sikap tetanggaku yang agak menjauhi kami. Kalaupun menyapa, ujung-ujungnya mereka mencibir. 1-2 kali aku mendengar kata-kata yang menyinggung soal keluargaku memelihara tuyul. Masih bisa aku maklumi, namun aku juga manusia biasa yang punya batas kesabaran. Duh, enak ya sejak punya tuyul. Enggak kerja juga duit datang sendiri. Kata seorang lelaki parubaya saat aku tengah mengawasi tukang yang tengah merapikan gudang. Telingaku seketika menjadi panas. Aku menghampiri lelaki itu sambil mencabut parang yang sudah aku siapkan di belakang pinggangku. Coba katakan sekali lagi, apa yang barusan Bapak bilang? Aku tidak segan-segan merobek mulut yang bau itu dengan parang ini. Aku menggertaknya dengan menempelkan parang di mulutnya. Lelaki itu terlihat sangat pucat wajahnya. Maaf, saya salah. Sekarang aku masih memberimu ampun. Tapi sekali lagi berani bilang begitu, aku akan mengirim kamu untuk menemui malaikat maut. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Aku membentaknya yang membuatnya dia lari ketakutan, dan dalam hatiku tertawa. Namun semua tidak berhenti sampai di situ. Pada suatu malam, tepatnya jam 8, saat kami berkumpul di ruang keluarga, kami mendengar suara gaduh di depan halaman rumahku. Dan ketika aku melihatnya dari kaca jendela, ternyata di sana sudah berkumpul sekitar 10 orang yang semuanya laki-laki. Terdengar teriakan mereka memanggil-manggil nama kami. Hai Mahmud, keluar kamu. Aiman, jangan ngumpet. Mereka berteriak. Akhirnya aku, bapak, dan Joker pun keluar menemui mereka. Sementara ibu kami suruh duduk tenang. Ada apa kalian ribut-ribut di depan rumah saya? Mengganggu saja. Sudahlah Pak, kalian jangan pura-pura bodoh. Cepat serahkan tuyul itu, karena sudah meresahkan warga. Kalau kalian memaksa, silahkan kalian cari sendiri di rumah saya. Kenapa kalian tetap ngotot menuduh kami memelihara tuyul? Kami bukan menuduh, tapi fakta. Banyak warga yang kehilangan uang yang pasti dicuri oleh tuyul itu. Iya, kemarin Jono juga kehilangan uang 5 juta. Timpal yang lain yang membuat teman di sebelahnya itu bertanya. Yang benar bro, masa Jono kehilangan uang sebanyak itu? Uang dari mana? Kan kalian semua tahu kalau Jono itu pengangguran. Mau ngerokok aja minta sama teman. Iya ya, tanya aja sendiri. Sudah. Yang jelas, kita harus mengusir keluarga ini dari kampung kita ini. Setuju? Setuju! Teriak mereka serempak. Sebelum mereka mendekati kami, aku sudah lebih dulu menghadapi mereka dengan menghunus parang. Oke, siap. Yang mau lebih dulu merasakan tajamnya senjata ini, silahkan maju. Atau kalian semuanya maju semua, biar aku cepat menghabisi kalian. Dan kamu Mas Asep, sebaiknya aku lebih dulu merobek mulut kamu yang telah menyebar fitnah. Aku berkata sesumbar, menunjuk Mas Asep dengan parang di tanganku. Terlihat dia begitu takut dan mundur menjauh dari kelompok orang pembuat gaduh ini. Di tengah ketegangan itu, menyeruak seorang laki-laki yang aku kenal sebagai ketua RT di kampungku. Tunggu, bapak-bapak, tidak boleh berlaku seperti ini. Mendatangi rumah orang, bahkan ingin mengusir mereka. Apa bapak-bapak dapat membuktikan kalau Pak Mahmud ini benar memelihara tuyul? Saya pernah melihatnya Pak RT, kata Mas Asep memberanikan diri. Seperti apa wujud makhluk itu? Anak laki-laki, kecil, pendek, hitam, dan kepalanya gundul. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menangkapnya saja untuk membuktikan kalau keluarga ini memelihara tuyul? Atau jangan-jangan kamu memang sengaja menyebar fitnah? Sebab gambaran tuyul itu tentu semua orang sudah dengar, hitamlah, gundullah, tapi mana buktinya? Nah, sebaiknya bapak-bapak semuanya bubar saja.
Kalau ada apa-apa, sebaiknya kita bicarakan baik-baik. Bukan malah bertindak seperti ini. Ayo, sekarang kita pulang. Dan untuk Pak Mahmud, juga Aiman, saya atas nama warga memohon maaf atas hal yang tidak menyenangkan ini. Kami pamit ya, Pak. Setelah berkata, Pak RT mengajak warga untuk meninggalkan rumah kami. Ini gara-gara aku, sehingga orang tuaku yang kena imbasnya. Dan aku mengambil inisiatif untuk pergi dari rumah orang tuaku agar keadaan tidak semakin memanas. Aku berniat mencari kontrakan atau aku tinggal bersama Joker. Bapak pikir ini bukan pilihan yang baik. Apa dengan kepergian kamu, warga tidak lagi menganggap kalau Bapak memelihara tuyul? Memang aku juga belum yakin, Pak. Tapi jika aku tetap di sini bersama Joker, bukan tidak mungkin suatu saat nanti ada orang lain yang melihat Joker. Apalagi kalau berita ini tersebar dan mereka sampai membawa orang pintar untuk menangkap Joker. Maka bukti itu semakin kuat bagi mereka untuk mengusir kita. Mendengar alasanku itu, akhirnya kedua orang tuaku menyetujui usulku untuk mengontrak rumah yang agak jauh dari kampung ini. Dan aku mendapatkan sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun terlihat nyaman. Bahkan aku memperkenalkan diriku sebagai seorang duda yang beranak satu, dengan tujuan agar Joker bebas bermain di rumah ini. Iya Om, aku janji untuk tidak bertelanjang di depan rumah. Aku tidak mau ada orang yang melihat aku sebagai tuyul. Joker ternyata mengerti tentang kejadian ini karena ulahnya. Seperti biasa, aku mencari rongsok dengan menarik gerobak masuk keluar kampung dan kompleks perumahan yang sering aku datangi. Tapi aku harus menjual langsung ke pengepul, sebab untuk menyimpan ke gudang itu tidak mungkin. Selain jauh, aku tidak mau lagi terlihat di kampungku sendiri. Beberapa bulan kemudian, usaha rongsokku sudah semakin berkembang dengan baik. Uang yang hampir habis untuk dana pembangunan gudang sekarang sudah mulai terkumpul kembali. Dan tentunya ini ulah Joker yang selalu menaruh uang di atas tempat tidurku. Aku tidak dapat mencegahnya karena aku takut dia akan ngambek. Namun belakangan ini ada yang aneh dengan sikap anak itu. Dia pernah aku lihat memandangku dengan tidak seperti biasanya. Mata anak itu terlihat berwarna merah seperti bara api, dan itu membuat aku merasa ngeri. Apalagi setiap kali ia melihat tetangga sebelahku yang seorang janda tengah menyusui bayinya. Mulut dan lidah anak itu acap kali mendesah, seakan tengah menikmati pemandangan itu. Rasa takutku semakin aku rasakan ketika suatu hari Joker mendekat dengan sikapnya yang tidak biasanya. Om, selama ini aku tidak pernah meminta apapun dari Om selain ikan untuk makan aku. Memangnya kamu mau minta apa? Bilang saja. Siapa tahu aku bisa menyanggupinya. Aku ingin minum susu, Om. Joker. Kalau hanya susu, kamu tinggal minta mau berapa kaleng. Kan ini juga uang kamu. Tapi Joker menggeleng atas ucapanku. Aku tidak suka susu kaleng, Om. Aku hanya mau air susu yang keluar dari payudara seorang wanita yang tengah menyusui bayi. Jantungku seakan berhenti berdenyut mendengar permintaan yang tidak pernah aku bayangkan. Joker ingin menikmati ASI dari seorang wanita. Itu tidak mungkin. Permintaan yang konyol menurutku. Joker, mana mungkin aku bisa mendapatkan ASI dari seorang wanita? Bukankah kamu tahu kalau aku belum punya istri? Apalagi sedang menyusui. Jadi tolong jangan minta yang aneh-aneh deh. Om, itu gampang. Kalau Om memang mau menuruti permintaanku, nikahi saja wanita yang tinggal di rumah sebelah kita ini. Dia itu janda yang ditinggal mati suaminya. Bawa uang yang banyak dan lamar dia. Aku yakin orang tuanya pun akan setuju. Aku termenung mendengar kata-kata yang merupakan sebuah perintah. Ternyata Joker telah memperhatikan sikap aslinya yang bukan sikap manusia. Kalau aku tidak bisa,
Om akan tahu akibatnya. Kamu mengancamku, Joker. Kenapa kamu jadi begini? Kamu jadi liar setelah melihat wanita menyusui bayi. Aku tidak mengancam, Om. Tapi aku hanya meminta imbalan saja atas apa yang selama ini aku berikan. Dan sudah saatnya Om memberikan apa yang aku inginkan. Joker, kenapa kamu jadi berubah? Dulu kamu lembut dan polos seperti anak-anak pada umumnya. Tapi sekarang kamu mulai menuntut aku. Setiap pemberian itu pasti ada permintaan. Gak mungkin aku memberi Om terus-terusan dan itu harus ada imbalannya. Sekarang cepat Om ke rumah wanita itu. Jerat dia dengan setumpuk uang dan ia pasti menerimanya. Ternyata semua makhluk gaib itu sama saja. Dia hanya pura-pura baik agar dapat tempat di rumahku tanpa aku menuntut. Ini sama saja seperti cerita tentang pesugihan memelihara tuyul. Padahal tidak ada niatan bagiku untuk melakukan hal seburuk itu. Aku terpaksa untuk menemui keluarga di sebelah rumahku. Oh, jadi nama kamu Aiman. Tapi Bapak ini heran ya. Kamu ini baru tinggal di sini. Bahkan Bapak baru tahu nama kamu sekarang ini. Lalu tiba-tiba, kamu ingin melamar anak perempuan saya. Apa kamu sudah kenal sama Ida? Dia baru saja ditinggal mati suaminya. Dan punya anak yang masih bayi pula. Ngomong-ngomong, kerja kamu apa kalau boleh tahu? Tanya ayah dari wanita yang bernama Ida. Aku hanya tukang rongsok, Pak. Pekerjaan yang butuh kesabaran dan kekuatan fisik karena harus menarik gerobak, keluar masuk kampung dari pagi hingga sore hari. Ah, tukang rongsok. Orang tua itu seperti terkejut mendengar pengakuanku. Apakah aku boleh bertemu dengan Ida, Pak? Tanyaku sembari mengeluarkan setumpuk uang yang lebih dari 10 juta rupiah. Sejenak orang tua itu melongo melihat uang yang aku letakkan di atas meja. Memandangku bergantian seakan tengah membandingkan aku dengan uang itu. Sebentar. Dia tergopoh-gopoh masuk ke sebuah kamar. Tak berapa lama kembali bersama wanita yang bernama Ida. Nah, ini anak saya. Kalian kenalan dulu. Rasanya kurang seru. Orang melamar tapi belum saling kenal. Oh iya, Ida, sebaiknya kamu buat minum dulu buat calon suami kamu ini. Kata orang tua itu seakan terlihat serba salah. Ida kemudian membuatkan kopi untukku dan teh manis untuk ayahnya. Silahkan Mas, diminum kopinya. Ida meletakkan gelas kopi sambil tersenyum manis. Oh iya, ayah mau pergi dulu ada urusan. Silahkan kalian ngobrol dulu, hitung-hitung pendekatan. Kata ayahnya Ida, tapi aku langsung mencegahnya. Sabarlah Pak, aku tidak bisa menunggu jawaban hingga besok atau lusa. Aku mau jawaban Ida sekarang juga. Dan uang ini aku serahkan hanya untuk sekedar DP untuk pernikahan besok. Gak perlu nikah resmi di KUA segala. Cukup kiai dan saksi. Ingat, besok kita sudah menikah. Apakah kamu mau, Ida? Kalau aku, bagaimana ayah saja? Baiklah, jika kalian sudah saling setuju, besok ayah pastikan kalian menikah. Ternyata jika uang sudah bicara, semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sepertinya Joker sudah tidak sabar menunggu. Hampir semalaman dia tidak menampakkan diri. Mungkin dia pergi keluar. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana dengan Ida, yang besok akan menjadi istriku. Apa aku harus menggaulinya sebagaimana layaknya hubungan suami istri? Sedang aku menikahinya tanpa perasaan apa-apa. Dan ini karena tekanan dari Joker. Aku tidak sanggup membayangkan jika wanita itu harus melayani nafsu makhluk kecil yang sekarang sudah berubah bagaikan setan. Dan hal itu terbukti
Ketika Ida yang kini sudah menjadi istriku, dan dia aku minta untuk tinggal bersamaku di rumah kontrakan. Semula mungkin Ida menganggap kalau aku menikahi dirinya, ia anggap aku benar-benar menyukai dia, yang memang berwajah cantik, sehingga saat malam pertama dia sudah benar-benar mempersiapkan dirinya untuk aku gauli. Ida memoles wajah dan memakai pakaian tipis untuk menarik perhatianku. Sebagai laki-laki normal, tentu saja aku tertarik dan memiliki hasrat untuk berhubungan badan dengannya. Tapi hal itu tidak aku lakukan. Ida gelisah membolak-balikan badan menunggu aku untuk tidur di sampingnya. Sampai akhirnya anaknya yang masih bayi dan ditaruh di dalam box bayi menangis meminta untuk menyusui. Ida terpaksa memangku bayinya kemudian menyusuinya. Hal itu sempat menarik perhatian Joker. Matanya tajam menatap dua buah dada yang kini tengah dikuasai sang bayi. Joker mendekati Ida, membuat perempuan itu memandang heran pada Joker. Ibu, sekarang taruh adik bayi itu. Kini giliran aku yang menikmati ASI dari ibu, kata Joker dengan mulut yang menyeringai. Tidak, kamu sudah besar. Mana mungkin aku menyusui kamu? Bisa-bisa habis ASI aku nanti. Mas, bagaimana ini? Masa iya aku harus menyusui dia? Maaf Ida, aku menikahi kamu untuk menjadi istriku bukan atas keinginanku. Tapi anak itu yang memintaku. Lagi pula, kita memang tidak saling mengenal, apalagi saling mencintai. Nah, itu tugas kamu untuk melayani Joker. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan uang banyak. Dan ingat, jangan pernah kamu ceritakan hal ini kepada siapapun juga. Juga pada ayah kamu. Kamu paham? Ida termenung, dan tanpa ia sadari tiba-tiba Joker menyerang dirinya hingga terpaksa terlentang. Dan dengan penuh nafsu, Joker segera menyedot ASI perempuan yang menjerit-jerit kesakitan itu. Aduh, sakit. Ampuni saya. Namun Joker tidak memberi kesempatan. Ia terus menghisap kedua belah dada perempuan itu. Aku tak mampu melihat penderitaan Ida yang menangis menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengeluh berteriak agar Joker segera berhenti menghisap ASInya. Namun Joker tidak menggubrisnya. Joker, hentikan. Apa kamu tidak melihat kalau ibumu kesakitan? Joker mengangkat kepalanya, menyeringai, dan aku terkejut melihat ada sepasang taring di sudut bibir anak itu. Matanya mendadak berwarna merah memandangku dengan tajam. Dia bukan ibu aku, Om. Dan dia sudah aku bayar dengan uang yang Om gunakan untuk melamarnya. Jadi, apa urusan Om untuk melarang aku? Kata-kata yang diucapkan Joker sungguh di luar dugaan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku sadar jika sekarang aku sudah berurusan dengan setan yang berwujud anak kecil. Tidak mungkin aku dapat melayani dia dengan kekerasan. Semakin hari perbuatan Joker semakin menjadi-jadi. Dia tidak peduli istriku sedang apa dan di mana. Dia meminta untuk minum ASI. Dan itu harus dituruti oleh perempuan yang seharusnya bahagia sebagai pasangan suami istri yang baru menikah. Joker tidak peduli dengan sang bayi yang menangis untuk meminta disusui. Joker, izinkan ibu untuk menyusui dedek dulu ya. Tidak, biar saja dia mati kelaparan. Astagfirullah. Apa kamu bilang? Demi Allah, jika anakku sampai mati olehmu, aku bersumpah atas nama Allah akan menghancurkan kamu. Mendengar Ida menyebut nama Allah, Joker seketika melepas puting susu Ida. Dia memandang perempuan itu dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Anak lelaki itu menatap tajam perempuan di hadapannya, dan ia mendesis. Kenapa kamu sebut nama itu? Sudah lama aku tidak mendengar, dan kamu tahu, telingaku terasa sakit, kata Joker dengan suara dalam dan bukan seperti suara anak-anak lagi.
Aku bisa saja mencelakai kalian berdua jika kamu masih menyebut namanya. Demi Allah, aku tidak takut mati di tanganmu. Kamu bukan anak manusia seperti yang aku kira. Ternyata kamu anak setan yang terbuang. Kalau kamu mau membunuhku, lakukanlah. Ida dengan berani berkata tegas, dan tentu saja membuat Joker menambah marah. Ia menerkam tubuh perempuan itu dan menempelkan mulutnya pada leher. Sepertinya ia akan menggigit leher dengan gigi taringnya. Aku yang semula diam saja karena takut. Dengan terpaksa, aku menarik kepala anak itu dari leher Ida yang tak berdaya ditekan oleh tubuhnya. Kepala Joker terangkat, kemudian aku menariknya hingga betul-betul terlepas dari atas tubuh Ida. Joker, sadarlah. Bukankah kamu sendiri yang memintaku untuk menikah dengannya, agar kamu bisa meminum ASI dari buah dadanya? Lalu kenapa kamu mau menyakitinya? Aku tahu, kamu anak yang baik, yang menolong aku saat dalam kondisiku terpuruk. Tapi entah kenapa tiba-tiba kamu mempunyai nafsu yang liar, yang tidak dimiliki oleh bangsa manusia. Bukankah kamu berasal dari janin manusia juga, yang pasti ada punya rasa kemanusiaan? Aku menerima uang dari kamu tanpa aku minta. Sebab bagiku, walau aku hanya usaha rongsok, sudah cukup untuk makan sehari-hari. Aku tidak menganggap kamu sebagai majikan pemberi harta. Aku menganggap kamu sebagai adik dan anak sendiri. Aku hanya sekedar berkata untuk melemahkan hati anak itu. Dan kamu ingat, gara-gara aku menolong kamu untuk tinggal bersama di rumahku, keluargaku sekarang dikucilkan oleh warga. Apa itu tidak berat pukulan yang mereka harus terima? Kedua orang tuaku yang sudah puluhan tahun hidup tanpa mempunyai musuh, mendadak dimusuhi orang sekampung. Aku sedih dan aku marah. Aku bisa saja berbuat nekat untuk membungkam mulut mereka. Tapi aku ingat ada karma atas perbuatan yang akan aku lakukan nanti. Maka aku memilih pergi dari rumah untuk tinggal bersama kamu di kontrakan ini. Entah mengapa tiba-tiba Joker memelukku erat. Dengan hati-hati aku membelai rambut anak itu. Aku melihat ada air mata yang mengembang. Namun aku tidak boleh lengah. Siapa tahu ini adalah tipu daya iblisnya. Aku menghampiri Ida, perempuan yang telah sah menjadi istriku secara agama. Aku duduk di sampingnya. Aku mengambil lengannya yang kemudian aku genggam. Maafkan aku, Ida. Aku telah menjerumuskan kamu dalam hal ini. Aku juga dalam tekanan makhluk kecil itu. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini, kecuali ada pertolongan. Jangan kamu korbankan nyawa dengan sia-sia. Kita harus pura-pura mengalah sambil mencari pertolongan. Sebab makhluk itu bisa saja berubah menjadi sosok yang menakutkan. Karena setan memiliki tipu daya dengan 1001 macam cara. Iya, Mas. Semula aku menyangka kalau Mas menikahi aku karena anak Mas masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tapi pada saat aku pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, aku merasakan energi buruk. Apalagi saat aku menyentuh anak Mas itu. Begini-begini juga, dulu aku dididik oleh orang tuaku untuk mendalami ilmu agama. Bahkan sempat mondok sampai 3 sekolah. Kata Ida mulai bercerita latar belakang kehidupan masa lalunya. Aku merasa bersalah dan berdosa telah menjerumuskan perempuan baik-baik sebagai umpan anak iblis itu. Malam telah larut, suasana di luar sudah nampak sunyi. Istriku sudah terlelap bersama bayi mungilnya, tanpa ada gangguan dari Joker. Entah ada di mana anak itu sekarang. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh. Iya, seperti anak-anak sedang bertengkar. Jadi di sini kamu tinggal. Kamu bilang tidak sudi mengabdi pada manusia. Tapi buktinya, kamu kelihatan menikmati kehidupan kamu di rumah majikan kamu. Aku bukan mengabdi seperti kalian yang harus mencari uang demi Tuhan yang memelihara kalian. Aku di rumah ini karena orangnya baik dan mau menolongku tanpa meminta imbalan apapun.
Itu suara Joker. Maka aku menyibak gorden jendela dan melihat 4 anak bertubuh hitam, legam, dan berkepala gundul. Mereka hanya mengenakan celana pendek saja dan membiarkan bagian atas tubuhnya terbuka. Kalau memang orang yang merawat kamu tidak meminta apapun, lalu untuk apa kamu merampas dan mencuri uang yang dengan susah payah kami cari? Itu karena aku tidak suka melihat kalian mencuri, dan dengan begitulah kalian gagal membawa uang. Kemudian aku berharap Tuan kalian marah dan mengusir kalian, sehingga kalian bisa hidup bebas tanpa tekanan seperti aku sekarang ini. Hidup bebas katanya? Iya, aku juga ingin hidup bebas. Ingat teman-temanku, aku adalah aku, tuyul gelandangan itu kan yang kalian bilang. Tapi aku memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kalian semua. Aku hidup bebas, dan kebebasan itu mahal, bro. Dan keempat bocah yang semula berkata lantang, kini hanya terdiam, seakan membenarkan apa yang diucapkan oleh Joker. Aku terkadang tidak percaya melihat perubahan sikap Joker yang cepat berubah. Contohnya tadi. Ia bisa menasehati keempat temannya agar jangan mau diperbudak oleh Tuan yang memelihara mereka. Joker menggambarkan arti sebuah kebebasan yang katanya mahal. Aku baru memahami kata-kata itu. Ia sengaja masuk dalam kehidupanku dan membiarkan hidup dalam aturan menurut caraku. Dan untuk itu ia mengorbankan kebebasannya. Ia mengulur waktu untuk memperdayai aku dengan uangnya, dan semakin membuat aku sayang padanya. Setelah ia merasa telah berhasil menghujamkan kuku kepercayaan padanya, dia mulai menunjukkan pribadi gandanya sebagai bentuk dari kebebasan dalam berbuat. Sikap aslinya sebagai makhluk gaib yang memang umumnya dipelihara oleh para pelaku pesugihan pun terlihat. Memang sungguh licik tipu daya setan terhadap manusia. Aku tidak pernah menyangka jika anak kecil yang polos dan lugu menjelma menjadi iblis yang sangat mengerikan. Joker sudah jarang sekali terlihat di rumah. Dia hanya datang jika hasrat untuk minum asinya memuncak. Mungkin juga dia sengaja menjauhkan diri agar tidak selalu melihat Ida menyusui bayinya. Berarti dia tengah menerangi dirinya sendiri, menekan hawa nafsu iblisnya dengan sifat kebaikan manusianya. Bahkan dia juga sudah tidak lagi ikut bersamaku berkeliling naik gerobak untuk mencari rongsok. Namun ia selalu menaruh uang yang ia letakkan begitu saja di atas tempat tidurku. Istriku terkadang merasa bingung dan bertanya, untuk apa uang ini? Selama ia mengetahui kalau Joker ternyata tuyul, ia tidak mau lagi menyentuh uang itu. Ia hanya meminta uang hasil usahaku saja. Aku menarik gerobak rongsokku agar Joker mengira aku berkeliling seperti biasa, padahal tidak. Hari ini aku ingin menenangkan pikiran yang mendadak kacau dan hampir membuat aku stres berat. Aku tidak boleh membiarkan Joker berlaku semena-mena terhadap istriku. Bagaimanapun aku adalah suaminya yang harus bertanggung jawab untuk melindunginya dari segala bentuk ancaman dan bisa saja menimbulkan malapetaka atas perilaku anak itu. Aku menepikan gerobakku yang kosong, duduk di pinggir trotoar sambil menghisap rokok. Udara hari ini cukup sejuk, tidak seperti biasanya. Aiman! Aku tersentak mendengar ada yang menyapaku. Dan setelah melihat, ternyata ia adalah ayahnya Ida, yang berarti mertua aku. Ayah? Tanyaku lalu mencium tangannya yang sedari tadi memegang sapu. Ternyata mertuaku bekerja sebagai petugas kebersihan. Ayah mertuaku ikut duduk di sampingku. Bagaimana kabar anak ayah? Ayah tidak pernah melihat dia selama ini. Padahal rumah kita berdekatan. Dia baik-baik saja ya. Hanya saja aku ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi aku takut ya. Takut? Takut kenapa, Iman? Kemudian aku menceritakan sejak aku menikahi Ida hingga sekarang. Aku mengatakan itu dengan sangat berhati-hati.
Namun mertuaku tetap saja marah. Jadi kamu melamar anak saya untuk kamu jadikan umpan makhluk jahanam itu? Sungguh keterlaluan kamu. Tapi ayah, aku saat itu terancam. Aku tak bisa menolak permintaan aneh makhluk itu. Maafkan aku, ayah. Aku juga sudah menjelaskan ini pada Ida. Dan Ida berharap ayah menolongnya. Sebagai orang tua, bisa atau tidak, saya berkewajiban menyelamatkan anak saya. Mungkin saya akan minta bantuan pada kakak atau pada kiai tempat Ida dulu pernah mondok. Sungguh saya menyesal telah menerima kamu. Kamu keterlaluan. Begitu pula dengan aku. Walaupun memang niatku semula menikahi Ida hanya untuk menyusui makhluk kecil itu. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, akhirnya aku kasihan. Aku berjanji untuk melindungi dirinya. Aku mulai merasakan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Aku membalas tanpa terpengaruh dengan sikap mertuaku itu. Beberapa hari kemudian, saat itu aku baru saja pulang sehabis bekerja. Rumah dalam keadaan sepi. Aku pikir mungkin Ida tengah tidur mengeloni bayinya. Tanpa berpikir macam-macam, aku masuk dan mengambil air minum, sebab tenggorokanku terasa kering. Dari dalam kamar sepertinya aku mendengar suara Ida yang tengah merintih. Tapi ini bukan rintihan kesakitan. Sesekali ia mendesah seakan tengah berpacu dengan kenikmatan. Begitu jelas terdengar suara desahan, seakan ada sesuatu yang membebani dirinya. Suara itu jelas terdengar berulang kali. Sampai akhirnya aku mendekati pintu kamarku yang sedikit agak terbuka. Aku terkejut bukan main. Sungguh sulit dipercaya demi melihat apa yang terjadi. Ternyata rintihan desah dan jeritan kecil dari mulut istriku itu disebabkan ia memang tengah diambang puncak kenikmatan. Istriku menggelinjang di bawah tekanan tubuh seorang bocah hitam dan berkepala gundul. Anak itu memacu dengan cepat gerakan tubuhnya yang tanpa selembar benang pun. Gila, ini benar-benar gila. Aku tak kuasa menahan emosiku yang tiba-tiba ingin meledak. Hentikan permainan gila kalian ini. Dan siapa kamu anak jelek? Makhluk kecil itu sepertinya tidak memperdulikan aku. Dia terus saja menggenjot sekuat tenaga, membuat istriku semakin berteriak penuh kenikmatan. Aneh, kenapa bisa Ida melayani nafsu makhluk buruk rupa itu? Dengan kesal aku menarik tubuh bocah telanjang itu, sehingga terlepas dari tubuh istriku. Aku menariknya dengan kuat, sehingga makhluk kecil itu terjatuh, terhempas ke lantai. Om, sekarang Om sudah tega menyakiti aku hanya karena wanita ini, Om. Sudah lupa dengan kebaikan aku selama ini. Apa yang sudah aku berikan itu sudah sepantasnya, Om. Berikan imbalan dengan membiarkan aku memperlakukan dia semau aku. Ternyata makhluk itu adalah Joker. Namun yang jadi tanda tanya bagiku, mengapa dia bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh suami istri? Tapi kali ini perbuatan kamu sudah keterlaluan, Joker. Aku tidak bisa membiarkan kamu memperlakukan ibu kamu seperti itu. Aku dengan mudah memperdaya siapapun dengan kekuatanku. Tapi kamu masih anak-anak, Joker. Mustahil bisa melakukan hubungan badan layaknya orang dewasa. Ingat, Om, aku adalah makhluk yang dapat menjelma seperti apa yang aku mau. Dan jika kamu mau, aku pun bisa membunuhmu sekarang. Apakah Om siap? Sudah siap untuk mati? Joker bangkit dari lantai. Ia menatapku dengan matanya yang berubah merah. Ia juga memamerkan sepasang taringnya yang runcing. Dan tanpa aku sadari, Joker melompat menyerangku. Untungnya aku masih bisa bergerak refleks menangkis serangan yang mendadak. Namun kekuatan tenaga yang dimiliki Joker ternyata sangatlah luar biasa. Sehingga tubuhku terpental keluar kamar. Belum sempat aku bangkit, Joker sudah kembali menyerangku dengan lebih ganas. Dia menindihku, berusaha mencekik leherku. Dan dalam keadaan kritis, aku melihat Ida terbangun. Ia mengambil kursi bulat di bawah meja rias.
Dan dengan seketika ia hantamkan ke kepala Joker yang tak sempat melihat serangan yang secara tiba-tiba. Brak! Joker berteriak, tubuhnya jatuh ke sampingku, dan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kuangkat kepala anak itu, kemudian aku benturkan ke lantai. Ayo mas, kita lari. Ida menarik tanganku untuk berdiri. Setelah itu kami berlari keluar. Gerak lari kami harus terhenti, sebab di luar pintu sudah menunggu 2 orang laki-laki, yang ternyata adalah ayahnya Ida bersama seorang alim, yang menurutku merupakan kiai atau seorang ustadz. Ida, Aiman, kalian kenapa? Tanya mertuaku dengan heran. Ayah, makhluk itu menyerang kami. Ia ingin membunuh kami ya. Sekarang kalian tetap di sini dan membantu berdoa. Biar makhluk itu menjadi urusanku. Sengaja kami datang siang hari, sebab iblis tidak memiliki kekuatan penuh seperti malam hari, kata orang alim itu. Kemudian mereka berdua masuk, sementara aku dan Ida hanya melihat dari pintu. Anak iblis itu semakin marah melihat ada orang lain masuk ke dalam rumah. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk. Apa kalian ingin ikut campur? Aku tidak ikut campur. Aku hanya ingin membawamu pergi dari rumah ini. Sekarang tunjukkan wujud aslimu. Kamu bukan tuyul yang menyerupai anak-anak, kata orang alim itu, kemudian membaca ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu. Anak hitam gundul itu tiba-tiba bergetar hebat. Tubuhnya yang semula kecil, kini berubah menjadi besar, hingga kepalanya menyentuh atap langit-langit rumah. Jelmaan Joker menarik nafas berat. Benar, aku memang bukan tuyul. Akulah Raja Tuyul. Aku sengaja mencari mangsa, sebab sudah jarang manusia mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Kebanyakan mereka terlena oleh permainan zaman yang semakin maju. Mereka juga bisa kaya mendadak dengan berjudi melalui judi online atau nomor togel. Aku mencari mangsa dengan cara yang lebih bagus lagi, merayu seperti anak yang butuh kasih sayang, dan aku berhasil menjerat Aiman. Lalu apa salahku? Bukankah ini sudah menjadi bagianku untuk menjerumuskan manusia agar menjadi budakku? Kata Joker yang telah berwujud raksasa dengan penuh kesombongan. Dan hari ini, aku akan menghentikan perbuatanmu dengan cara membuang atau menghancurkanmu, teriak Pak Ustadz tak kalah lantang. Setelah itu Pak Ustadz kembali membaca, mengumandangkan adzan, diteruskan membaca ayat suci. Sementara tangannya tidak henti-hentinya menghitung biji-biji tasbih, hingga tasbih pun mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Apa yang terjadi sungguh di luar akal sehatku. Makhluk raksasa yang semula ingin menyerangnya merasa kesulitan untuk melangkah maju. Bahkan ia terseret mundur seolah ada tenaga raksasa yang mendorongnya. Lemparkan bambu kuning itu pada bagian dadanya, perintahnya pada mertuaku, yang langsung menurutinya. Dan lemparan itu begitu tepat. Bambu kuning berukuran 1 meter itu menancap di tengah-tengah jantung makhluk itu. Tubuh raksasa itu meledak berhamburan, dia tidak sempat menjerit. Perlahan Pak Ustadz mendekati serpihan bagian tubuh makhluk itu. Dan dengan beberapa kali kibasan tangannya, serpihan itu lenyap seketika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua sudah berakhir. Pak Ustadz mengucap syukur dengan kedua telapak tangan ia usapkan pada wajahnya. Akhirnya aku dan Ida yang sudah tegang sejak tadi, kini dapat bernafas dengan lega. Nah, Ida, sekarang semua sudah berakhir. Cepat bersihkan energi gelap yang masih tersisa di rumah ini. Kamu masih ingatkan dengan ajaranku dulu? Tentu saja ingat Kak Senior. Aku tetap melatih diri, walau sibuk mengurusi anak yang masih bayi dan yatim pula. Iya, aku tadi baru dengar dari ayah kamu.
Tapi sekarang sudah ada ayah baru buat bayi kamu kan? Iya kakak, ini namanya Aiman. Mudah-mudahan dengan kejadian ini dia semakin sayang, semakin cinta dan penuh perhatian. Ida mengenalkan diriku pada Pak Ustadz yang ternyata seniornya di pondok pesantren dulu. Amin. Semoga rumah tangga kalian langgeng, selalu dipenuhi suasana ceria, karena rasa cinta yang akan semakin tumbuh. Apalagi dengan adanya si kecil yang bisa bikin gemas kita. Terima kasih Pak Ustadz atas pertolongan dan doanya. Setelah selesai berbicara panjang lebar, Pak Ustadz pun mohon pamit. Besoknya aku menemui kedua orang tuaku. Mereka menyambut kedatangan kami bertiga dengan sangat gembira. Apalagi setelah aku menceritakan kejadian dari A sampai Z. Akhirnya kita kesampaian juga memiliki seorang cucu ya Pak, Kata ibu yang langsung menimang bayi mungil yang mereka dambakan selama ini. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.